Fakta miris tertangkapnya Ketua Parvi Gatot Brajamusti dan penyanyi Reza Artamevia tersangkut kasus narkoba, kini kian mendulang babak baru yang mengejutkan. Bagaimana tidak, 3 kali 24 jam pasca tes urin miliknya dinyatakan positif mengandung narkoba, Reza pun digiring pihak yang berwajib ke Panti Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Uniknya, ketika sampai di fasilitas rehab BNNP NTB, Reza yang selama ini menutup diri datang dengan mengenakan atasan warna hitam dan wajah penuh senyum. Kejutan kian mencuat karena pihak BNNP menyatakan bahwa hari Kamis kemarin hasil uji tes urin Reza berubah menjadi negatif. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa setelah 2 hari menjalani pemeriksaan maraton di Polres Mataram, hasil uji tes kandungan narkoba Reza bisa berubah hingga membuat Reza dan ketiga rekan lain yang sama-sama tertangkap dengan Gatot Brajamusti menuai nasib yang berbeda. Tidak ditahan, melainkan diungsikan ke fasilitas rehab BNNP NTB seperti berikut ini. Sehat, Pak Reza. Gimana, Pak? Kasih komentar dikit, Pak. Sehat. Sekarang dipindah sini untuk menjalani rehab. Nggak tahu ya, pokoknya saya baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Sudah ya? Ya, di sini ya. Kenapa ini direhabilitasi? Karena memang di fakturan ini tidak ada barang bukti. Kemudian waktu dites oleh Polda memang waktu itu positif. Hasil dari kami nanti setelah kita terima, kemudian kita tes urin juga, dari tempatnya sudah tidak ada kadar narkoba. Jadi semuanya sudah negatif. Ada apa dengan Reza Artamevia? Mengapa berbeda dengan Gatot Brajamusti yang hingga kini masih ditahan untuk disidik? Mengapa setelah 2 hari dinyatakan positif, kini hasil tes uji kandungan narkoba Reza mendadak berubah? Teka-teki pun kian mencuat karena Reza justru menyangkal jika dirinya memiliki ketergantungan terhadap barang haram narkoba dan hanya sedang apes terciduk pihak yang berwajib. Sebuah pengakuan yang 180 derajat berbeda dengan keterangan pihak yang berwajib yang faktanya menyatakan Reza sebagai pengguna sehingga harus direhabilitasi. Saya tidak merasa sakit, saya tidak pernah, dan saya saya tidak merasa ketergantungan, dan saya juga merasa waktu di dalam proses semuanya baik. Begitu siapapun bisa mengalami hal seperti saya. Anda mungkin juga kalau lagi apes bisa aja seperti itu. Kalau misalnya saya seorang pemakai yang benar-benar intens, pasti nggak mungkin negatif hari ini hasilnya, itu aja gitu ya. Kan semua udah cerdas, jadi bisa berpikir sendiri. Oke? Barang buktinya nggak ada, kalau ada ya tersangka. Kadang pengguna itu kan direhab, bukan dihukum. Reza Artamevia boleh saja menyangkal bahwa dirinya bukanlah pengguna narkoba, tapi faktanya, toh Gatot Brajamusti tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu-sabu di kantong celananya pada tanggal 30 Agustus dini hari lalu, dan buntutnya Reza pun ikut terciduk dan dinyatakan memiliki hasil tes uji urin positif mengandung narkoba pasca penggerebekan pihak yang berwajib berikut ini. Pak, ya. Nah. Ya, penanganannya. 4 orang masih dalam proses dengan pelimpahan ke BNNP untuk melaksanakan rehabilitasi ya. PSK atas nama Lutfi lah. Dan sangkanya dia akan memiliki ya. Bukan sangkaan sebagai bandar atau ya, nanti karena sampai sekarang dia belum menjawab itu. Pertanyaan nanti berkembang mengarah ke sana. Mau tak mau tanda tanya pun mencuat. Pasca tertangkap bersama Gatot Brajamusti, mungkinkah Reza berusaha menyangkal terlibat narkoba demi menghindari hukum? Sebuah teka-teki yang kian menguak babak kejutan. Pasalnya di hari yang sama dengan dipindahkannya Reza ke fasilitas rehabilitasi BNNP NTB, Gatot Brajamusti, sang guru spiritual justru diterbangkan langsung dari Mataram ke Jakarta untuk menjalani penyelidikan di rumahnya yang terletak di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kabarnya rumah yang sudah 2 tahun ditinggali Gatot tersebut menyimpan barang bukti penting. Ironisnya, penyelidikan yang dilakukan secara tertutup itu justru berujung misteri. Pasalnya konon Gatot sempat menolak membuka 2 buah berangkas besar yang ada di rumahnya, membuat proses penyelidikan polisi berlangsung alot, hingga berlangsung dari siang hingga malam hari seperti ini. Kasih jalan. Ya, buka aja, Bang. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Ada ya.
Siapa yang lagi ngobrol? Sebenarnya nggak bisa ngomong ya, karena ini kan wewenang polisi ya, penyidik, nggak boleh. Jadi saya diminta oleh polisi untuk datang menyaksikan penggeledahan dan penyitaan barang. Berangkasnya belum terbuka ya, mau dilanjutin karena tadi dia nggak mau kasih kodenya, katanya udah lupa. Jadi dipanggil tukang spesialis buka berangkas juga nggak bisa karena satu alat itu lupa. Nah, mungkin dia mau kembali lagi. Berapa berangkas Pak? Ada 2 sih. Begini lah berapa? 1 meter. Ya 1 meter tingginya 1 meter lah kali setengah meter. Kamar tidur utama sama kamar tidur satu lagi. Ada rahasia apa yang disimpan rapat-rapat oleh Gatot Brajamusti di balik 2 berangkas besar yang tersembunyi di rumahnya tersebut? Jika tidak ada yang salah, mengapa Gatot begitu alot melindungi 2 berangkasnya agar isinya tak diketahui oleh pihak yang berwajib? Jika sebelumnya pihak kepolisian sempat menemukan barang bukti sederet alat pengguna narkoba, senjata api dan amunisi ilegal, serta satwa langka yang dilindungi hingga membuat Gatot terancam pasal berlapis, mungkinkah berangkas di rumah Gatot menyimpan rahasia yang lebih bahaya sehingga harus ditutup-tutupi? Masih menjadi misteri. Yang jelas, pasca menjalani sidik pemeriksaan di rumahnya sendiri, Gatot pun dilarikan ke rumah sakit karena tiba-tiba jatuh sakit. Sakit katanya mau ke rumah sakit. Sekarang ke rumah sakit. Ya? Tinggi apa? Tensi darahnya naik. Ya. Biasa kalau orang gitu kan stres. Ya memang orangnya nih agak aneh ya. Kontroversial gitu ya. Tidak bisa bersosialisasi. Ya. Di situ juga diprotes oleh warga saya. Di sini baru 2 bulan juga diprotes. Karena ramai sekali ini kan orang parkir ya yang datang. Katanya sih banyak artis yang datang ya, selebriti. Jadi mondar-mandir bolak-balik kemari. Biasanya buru-buru, mungkin parkir sembarangan. Kayaknya kan warga saya jadi marah. Tidak pernah melapor. Dan itu saya sudah keluarkan surat peringatan. Senpi dan amunisi ya, di bawah kekuasaannya tanpa hak ya, tanpa ilegal tentunya ya, itu bisa dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidananya hukuman mati atau hukuman seumur hidup dan atau setinggi-tingginya hukuman 20 tahun penjara. Di tengah pusaran kasus narkoba yang melilit Gatot Brajamusti, artis Elma Theana yang sempat dekat dengan Gatot Brajamusti mengaku sudah menjauh dari ketua Parvi ini sejak 4 tahun yang lalu. Lantas seperti apakah pengakuan Elma mengenai sosok Gatot Brajamusti? Dan benarkah selama tinggal di Padepokan Brajamusti di Sukabumi, Jawa Barat, Elma menemukan banyak keanehan? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.